Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarwani, NIM 4121111011, mahasiswa RPL Penjaskes tahun 2021, IKIP PGRI Pontianak. Mata kuliah pembelajaran Penjaskes adaptif dengan dosen pengampu Ibu Mira Pujita MPD. Judul yang saya ambil dengan tema anak berkebutuhan khusus tunanetra, di mana anak berkebutuhan khusus tunanetra ini mempunyai 5 subtema, yaitu subtema pertama adalah definisi dan batasan tunanetra. Yang kedua, penyebab tunanetra. Yang ketiga, klasifikasi anak tunanetra berdasarkan daya penglihatannya. Yang keempat, karakteristik tunanetra. Yang kelima, proses identifikasi. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya paparkan kelima subtema tersebut secara satu persatu. Kita memasuki yaitu subtema pertama, definisi dan batasan tunanetra. Tunanetra merupakan salah satu tipe anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mengacu pada hilangnya fungsi indera visual seseorang. Katwijk dalam Mangunsong 2009 mengemukakan berbagai batasan mengenai tunanetra ini dari berbagai sudut pandang. Pertama, batasan personal. Kebanyakan orang merasa kasihan karena penderita tunanetra dipandang sebagai orang yang tidak berdaya, merasa takut untuk berdekatan dengan mereka karena mungkin saja dapat menular. Mereka kurang nyaman untuk bergaul secara enak dengan orang yang tidak dapat melihat orang lain. Kedua, batasan sosiologis. Ketidakmampuan dari penderita tunanetra merupakan peran sosial yang dipelajari. Berbagai sikap dan pola tingkah laku yang merupakan ciri dari penderita tunanetra adalah merupakan hal yang bukan dibawa sejak lahir, melainkan karena diperoleh melalui suatu proses belajar. 3. Batasan legal atau administratif, di mana seseorang dinyatakan tunanetra jika setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan visualnya, ternyata ketajaman visualnya tidak melebihi 20/100, atau setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan visualnya, ternyata pandangannya tidak melebihi 20 derajat. Keempat, batasan yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Menurut Hoffman dan Hallahan 2006, berdasarkan sudut pandang pendidikan, ada 2 kelompok gangguan penglihatan, yaitu pertama,
di mana siswa yang tergolong buta akademis mencakup siswa yang tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk tujuan belajar huruf awas atau cetak. Pendidikan yang diberikan pada siswa meliputi program pengajaran yang memberikan kesempatan anak untuk belajar melalui non-visual senses atau sensori lain di luar penglihatan. Kedua, siswa yang melihat sebagian atau kurang awas meliputi siswa dengan penglihatan yang masih berfungsi secara cukup di antara 20/70 sampai dengan 20/200, atau mereka yang mempunyai ketajaman penglihatan normal tetapi medan pandangan kurang dari 20 derajat. Dengan demikian, cara belajar utamanya dapat semaksimal mungkin menggunakan sisa penglihatannya. Kemudian subtema kedua yaitu penyebab tunanetra. Terdapat berbagai penyebab kerusakan penglihatan yang terjadi sejak masa prenatal atau sebelum anak dilahirkan, pada proses kelahiran maupun pasca lahir. Satu, kerusakan penglihatan prenatal. Congenital blindness merupakan kerusakan penglihatan sejak lahir yang dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab seperti keturunan atau gangguan ketika ibu hamil. Kedua, kerusakan penglihatan pasca lahir, yaitu terjadi kesalahan pada proses persalinan akibat adanya benturan alat-alat maupun benda keras. Adanya penyakit ibu yang ditularkan pada saat persalinan. Memiliki penyakit yang menyerang mata. Kemudian mengalami kecelakaan. Misalnya masuknya benda ke dalam mata, baik itu keras maupun tajam, atau cairan kimia, atau kecelakaan kendaraan. Kemudian subtema 3, yaitu tentang klasifikasi anak tunanetra berdasarkan gaya penglihatannya. Ini dapat diklasifikasikan pertama, tunanetra ringan, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Kemudian tunanetra setengah berat, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kacamata pembesar maupun mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Kemudian tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Kemudian keempat, yaitu subtema keempat, karakteristik tunanetra. Ciri-ciri atau karakteristik anak yang mengalami gangguan penglihatan
yaitu satu ciri fisik, perkembangan fisik, yaitu kurang melihat atau kabur untuk jarak dekat atau jauh. Tidak dapat melihat jari-jari tangannya yang berada 1 meter di depannya. Kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Kerusakan nyata pada bola mata. Sering meraba dan tersandung pada waktu berjalan. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, bersisik atau kering. Mata bergoyang terus, mengalami peradangan hebat pada kedua bola mata. Dalam menulis tidak dapat mengikuti garis lurus, memiliki visual sentralis 6/60 atau lebih kecil daripada itu. Tidak dapat membedakan cahaya, tidak dapat menggunakan penglihatannya untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Kemudian yang kedua, karakteristik kognitif. Keterbatasan dalam kemampuan mengenai warna, ukuran, jarak ruang, kemampuan untuk berpindah tempat, keterbatasan untuk bergerak yang mempengaruhi hubungan sosialnya. Kemudian selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik akademis, di mana anak dengan tunanetra mengalami keterbatasan dalam bidang akademik, khususnya pada bidang membaca dan menulis. Dan kemudian karakteristik keempat yaitu karakteristik sosial dan emosional, di mana karena keterbatasan anak untuk mengetahui gambaran lingkungan melalui pengamatan dan peniruan. Anak dengan tunanetra tidak memiliki gambaran bagaimana melakukan komunikasi non-verbal, seperti menampilkan ekspresi wajah atau gestur tangan maupun tubuh yang sesuai pada saat berinteraksi dengan orang lain. 5. Karakteristik perilaku, di mana anak dengan tunanetra cenderung kurang mampu memperhatikan kebutuhan hariannya, sehingga ada kecenderungan untuk menerima bantuan orang lain. Apabila hal ini terjadi, anak akan memiliki kecenderungan untuk berlaku pasif. Beberapa anak tunanetra sering menampakkan perilaku stereotip seperti menekan matanya, membuat suara dengan jeritan, menggoyangkan anggota tubuh, dan berputar-putar. Tidak adanya rangsangan sensoris, terbatasnya aktivitas gerak di dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial menjadi beberapa alasan mengapa perilaku stereotip tersebut muncul. Kemudian subtema 5 tentang proses identifikasi. Untuk mengenali anak yang mengalami kerusakan dalam penglihatannya bergantung pada tingkat parah atau tidaknya kerusakan yang dialaminya. Anak yang terlihat tidak beraksi pada mainan yang berwarna cerah patut dicurigai. Begitu pula kondisi seperti katarak, bola mata yang terlalu besar atau terlalu kecil. Ada beberapa cara dalam melakukan proses identifikasi, yaitu melalui dalam Mangunsong 2009, satu yaitu screening.
Screening dapat dilakukan melalui observasi baik oleh orang tua maupun guru, di mana melalui screening diharapkan dapat diketahui apakah anak teridentifikasi mengalami gangguan penglihatan atau tidak. Dengan demikian, memungkinkan orang tua untuk menyadarinya. Screening dapat dilakukan dengan mengenali tanda-tanda karakteristik gangguan mata, yaitu sulit dalam membaca atau melakukan sesuatu, memegang buku dekat ke mata, tidak dapat dengan jelas melihat sesuatu pada jarak tertentu, memajukan kepala, menggosok-gosok mata, sering mengedipkan mata, juling, mata kemerahan, bengkak seperti radang, mata berair, keluhan mata terasa panas dan gatal, pusing kepala, penglihatan tidak jelas atau kabur. Apabila anak menunjukkan gejala-gejala tersebut, maka perlu dievaluasi lebih lanjut. Dua, yaitu penanganan oleh tenaga ahli dan berkelanjutannya. Peran dokter atau ahli mata dan ahli optik akan dapat membantu menggambarkan kondisi fisik dan bantuan teknis yang diperlukan. Berikut adalah contoh instrumen screening dan identifikasi gangguan penglihatan. Seperti yaitu gangguan penglihatan low vision. Di sini bisa tergambarkan seperti satu, yaitu kurang mengenali orang pada jarak 6 meter, iya atau tidak. Kemudian kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, iya atau tidak. Tidak dapat menulis mengikuti garis lurus, iya atau tidak. Sering meraba dan tersandung pada waktu berjalan, iya atau tidak. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, kering, bahkan bersisik, iya atau tidak. Kemudian peradangan hebat pada kedua bola mata, iya atau tidak. Kerusakan nyata pada kedua bola mata, iya atau tidak. Mampu membedakan warna-warna atau bentuk, iya atau tidak. Ini adalah salah satu contoh daripada instrumen identifikasi tunanetra atau gangguan penglihatan. Demikian paparan tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.